Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Veda Ega Pratama tetap juara Red Bull Rookies Cup 2025 di Jerman usai raih double winner di Mugello. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kian menunjukkan tajinya di kancah balap internasional. Setelah mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih double winner di ajang Red Bull Rookies Cup 2025 di Mugello, Italia, Veda kini menatap peluang besar untuk merebut gelar juara di seri berikutnya yang akan digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman, pada 12-13 Juli mendatang. Veda, yang baru berusia 16 tahun, tampil impresif sepanjang akhir pekan di Mugello, menumbangkan rival-rivalnya dari Eropa dan Amerika Latin. Dengan 2 kemenangan beruntun di Italia, ia kini naik ke peringkat ketiga klasemen sementara, mengumpulkan total 92 poin. Dalam race 1 yang digelar Sabtu kemarin, Veda memulai balapan dari posisi kedua. Ia tampil konsisten sepanjang balapan, mempertahankan kecepatan dan ritme di tengah tekanan dari pembalap Spanyol, David Gonzalez. Veda akhirnya berhasil menyentuh garis finish pertama dengan selisih hanya 0,071 detik. Kemenangan tersebut memberi suntikan semangat besar untuk race 2 yang digelar minggu lalu. Skenario yang hampir serupa terjadi, Veda kembali start dari posisi kedua, namun sempat turun ke posisi 4. Perlahan tapi pasti, ia kembali merangkak ke depan dan bersaing ketat dengan pembalap Malaysia, Hakim Danish. Drama terjadi di tikungan terakhir. Veda melakukan manuver berani dan berhasil menyalip Danish di detik-detik terakhir. Ia mengamankan kemenangan kedua hanya dengan margin 0,011 detik, salah satu kemenangan paling tipis dalam sejarah Red Bull Rookies Cup. Meski berhasil meraih 2 kemenangan berturut-turut, Veda tetap menunjukkan sikap rendah hati. Dalam keterangannya kepada media setelah balapan, Veda menegaskan bahwa dirinya belum puas dan masih harus banyak belajar. Masih banyak yang harus saya tingkatkan, seperti teknik pengereman dan cara membawa motor di beberapa tikungan. Saya ingin terus berkembang di setiap seri, ujar pembalap asal Yogyakarta itu. Kemenangan Veda di Mugello pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari Juragan 99, Gilang Widya Pramana, yang memberikan bonus 100 juta untuk memotivasi sang pembalap muda. Tak hanya itu, pencapaian ini juga menjadi sorotan media balap dunia dan penggemar motorsport di Indonesia. Kini, tantangan berikutnya telah menanti. Seri kelima Red Bull Rookies Cup akan digelar di Sachsenring, sirkuit teknikal yang terletak di Jerman bagian timur. Trek ini dikenal memiliki karakter unik, dengan banyak tikungan sempit dan perubahan elevasi yang tajam. Berbeda dengan Mugello yang cepat dan mengalir, Sachsenring lebih menuntut teknik pengereman dan kontrol motor yang presisi. Veda dan timnya pun sudah mulai mempersiapkan strategi dan setting motor agar sesuai dengan karakter lintasan. Di Sachsenring nanti, kami harus fokus pada suspensi dan kontrol akselerasi keluar tikungan. Ini akan jadi ujian penting untuk Veda, ujar salah satu anggota tim pelatih Veda. Dengan tambahan 50 poin dari 2 kemenangan di Mugello, Veda kini berada di posisi ketiga klasemen sementara Red Bull Rookies Cup 2025. Ia hanya terpaut 24 poin dari peringkat kedua, Brian Uriarte, dan 56 poin dari pemimpin klasemen, Hakim Danish. Meski selisih cukup jauh, peluang Veda untuk mengejar masih terbuka lebar. Masih ada 5 seri dan 10 balapan tersisa hingga akhir musim. Jika Veda mampu mempertahankan performanya dan konsisten naik podium, ia bisa menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya. Semua masih mungkin. Kami akan mencoba meraih poin maksimal di Sachsenring, dan setelah itu kita lihat peluangnya, kata Veda optimistis. Penampilan impresif Veda tak luput dari perhatian para rivalnya. Hakim Danish, yang dikalahkan 2 kali oleh Veda di Mugello, mengakui keunggulan pembalap Indonesia itu. Saya sudah berusaha maksimal, tapi Veda sangat kuat terutama di tikungan akhir. Dia layak menang, ucap Danish usai race 2. Sementara itu, Brian Uriarte menyebut kehadiran Veda menambah warna kompetisi tahun ini. Dia sangat cepat dan cerdas dalam membaca jalannya balapan. Dia akan jadi rival berat di Sachsenring, ujarnya.
kesuksesan Veda di Mugello menjadi sorotan nasional. Banyak yang berharap Veda bisa menjadi pionir pembalap Indonesia di ajang Grand Prix seperti Moto3 dan Moto2 di masa depan. Dukungan dari AHM, Astra Honda Motor, dan berbagai sponsor lokal juga menjadi fondasi penting dalam perjalanan karirnya. Direktur AHM Racing, Andi Wijaya, menyebut Veda sebagai hasil nyata dari program pembinaan balap jangka panjang yang mereka jalankan. Kami sangat bangga dengan capaian Veda. Ini membuktikan bahwa pembalap Indonesia punya kapasitas untuk bersaing di level tertinggi, ujarnya. Menatap Sachsenring, Veda Ega Pratama membawa modal penting, momentum positif, kepercayaan diri tinggi, dan dukungan penuh dari tim. Jika ia mampu mengulangi performa apik seperti di Mugello, bukan tidak mungkin Veda bisa kembali naik podium, bahkan memangkas selisih poin dengan pemuncak klasemen. Apakah Veda bisa menjadi juara Red Bull Rookies Cup 2025? Jawabannya akan mulai terjawab di Sachsenring akhir pekan ini. Bos Honda kagum, tekad Veda Ega Pratama tampil juara di Junior GP Prancis 2025 meski start dari P12. Sorotan dunia balap motor junior kembali tertuju pada pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Meski harus memulai balapan dari posisi ke-12 di starting grid, Veda menunjukkan determinasi luar biasa untuk meraih kemenangan di ajang Junior GP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Magny-Cours. Aksinya bukan hanya mengundang pujian dari publik Indonesia, tapi juga membuat bos besar Honda terkesima melihat perkembangan pesat anak didik Astra Honda Racing Team itu. Veda, yang baru berusia 16 tahun, tampil percaya diri sejak sesi latihan bebas. Ia menunjukkan konsistensi kecepatan dan kemampuan membaca karakter sirkuit yang dikenal teknikal dan menuntut konsentrasi tinggi. Pada sesi praktik, pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu membukukan waktu terbaik 1 menit 44,970 detik, catatan yang cukup untuk membawanya langsung ke babak kualifikasi kedua, Q2, tanpa perlu melalui Q1. Pada sesi kedua, Veda kembali tampil solid meski tekanan kian tinggi dari para pesaingnya. Ia mampu mencatatkan waktu 1 menit 45,080 detik. Di menit-menit terakhir sesi, Veda sempat melakukan satu putaran yang bersih dan sah, tetapi catatan waktunya belum cukup untuk memperbaiki posisi start. Alhasil, pembalap bernomor start 9 itu harus puas mengamankan posisi ke-12 untuk balapan hari Sabtu. Namun, bukan Veda namanya jika menyerah sebelum bertarung. Di tengah tekanan dan ekspektasi besar, remaja yang telah menjadi ikon baru balap motor Indonesia ini justru menunjukkan ketangguhan mental dan kecerdasan balap yang luar biasa. Balapan berlangsung di bawah cuaca cerah dengan lintasan kering, kondisi yang cukup ideal untuk para rider tampil maksimal. Saat lampu start padam, Veda langsung melakukan manuver agresif namun terukur. Ia berhasil menyodok ke posisi 8 dalam 2 lap pertama, memanfaatkan celah dari persaingan ketat di grup tengah. Ketangguhannya tidak berhenti di situ. Memasuki lap kelima, Veda sudah berhasil merangsek ke posisi 5 besar, menunjukkan kecepatan konstan dan penguasaan sirkuit yang mengesankan. Strategi slipstream dan late braking yang dia gunakan di beberapa tikungan kunci seperti Adelaide dan Imola terbukti efektif. Veda menunjukkan kelasnya hari ini. Cara dia membaca situasi balapan dan mengambil keputusan di setiap lap menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pembalap cepat, tapi juga pembalap cerdas, ujar Takehiro Yamamoto, Direktur Balap Honda Racing Corporation, HRC, yang hadir langsung di paddock Magny-Cours. Persaingan di barisan depan berlangsung sengit. 3 pembalap terdepan sempat bergantian memimpin, termasuk rider asal Spanyol dan Italia yang selama ini mendominasi Junior GP. Namun Veda tak gentar. Ia terus menjaga jarak dan menunggu momentum. Puncaknya terjadi di 3 lap terakhir. Veda berhasil menyalip 2 pembalap sekaligus di tikungan Château d'Eau, momen yang disambut riuh tepuk tangan dari tribun penonton. Aksi ini menjadi penentu karena setelah itu, Veda memimpin hingga garis finish dan mencatatkan kemenangan fenomenal di Magny-Cours. Kemenangan ini bukan hanya penting dari segi poin, tapi juga menjadi penegasan bahwa Veda adalah ancaman nyata bagi para pembalap top Eropa. Prestasinya menjadi lebih istimewa karena diraih dari posisi start yang tidak ideal.
Penampilan heroik Veda tak hanya membuat bangga para penggemar di Indonesia, tapi juga membuat para petinggi Honda semakin yakin bahwa mereka telah menemukan permata baru di dunia balap. Takehiro Yamamoto secara terbuka menyampaikan kekagumannya terhadap pembalap muda tersebut. Kami telah memantau perkembangan Veda sejak awal bergabung di program pembinaan Honda. Hari ini, dia menunjukkan bukan hanya keberanian, tapi juga kematangan strategi. Untuk anak seusianya, ini luar biasa. Masa depannya sangat cerah, dan kami yakin dia akan melangkah jauh, mungkin hingga MotoGP, ujar Yamamoto. Sementara itu, manajer tim Astra Honda Racing Team, Andi Wibowo, menyebut bahwa kemenangan Veda adalah buah dari kerja keras tim dan dedikasi sang pembalap. Kami tahu Veda punya potensi besar, tapi hari ini dia melampaui ekspektasi kami. Start dari P12 lalu menjuarai balapan bukanlah hal yang mudah. Itu membutuhkan teknik, kesabaran, dan keberanian tinggi. Semua itu dimiliki Veda, kata Andi. Dalam wawancara usai balapan, Veda tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia mempersembahkan kemenangan ini untuk bangsa Indonesia serta seluruh tim yang telah mendukungnya. Terima kasih untuk semua dukungan dari masyarakat Indonesia dan tim saya. Ini kemenangan untuk kita semua. Start dari posisi ke-12 bukan alasan untuk menyerah. Saya hanya fokus satu lap demi satu lap, dan alhamdulillah bisa juara, ucap Veda dengan senyum lebar. Dengan hasil ini, Veda Ega Pratama semakin memperkuat posisinya di klasemen Junior GP 2025 dan membuka peluang besar untuk tampil konsisten hingga akhir musim. Kemenangan di Magny-Cours bukan hanya tentang satu lomba, tapi juga sinyal bahwa Indonesia kini punya bintang baru yang bersinar terang di kancah balap internasional. Dorna bangga, Veda Ega Pratama tetap juara di seri Junior GP 2025 Magny-Cours, Prancis. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, siap menghadapi putaran ketiga FIM Junior GP World Championship 2025 di sirkuit Nevers Magny-Cours, Prancis, pada 6 Juli mendatang. Kepercayaan diri Veda semakin meningkat setelah ia mencatatkan hasil gemilang dalam ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Pembalap binaan Astra Honda Racing Team ini baru saja meraih 2 kemenangan spektakuler pada putaran keempat Red Bull Rookies Cup di sirkuit Mugello, Italia, pekan lalu. Pastinya ingin tampil lebih baik dari kemarin, ujar Veda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Veda, yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta, memulai musim Junior GP 2025 dengan tantangan berat. Pada putaran pembuka di Estoril, Portugal, pada 4 Mei lalu, ia gagal menyelesaikan balapan setelah terjatuh yang mengakibatkan cedera pergelangan kaki. Namun, pemuda berusia 17 tahun ini tidak menyerah. Ia bangkit dan menunjukkan performa luar biasa di Red Bull Rookies Cup, membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu talenta terbaik di kancah balap motor dunia. Menghadapi putaran ketiga Junior GP di sirkuit baru Magny-Cours, Veda mengaku fokus pada peningkatan teknis, termasuk aspek pengereman, membaca arah angin, serta suhu lintasan untuk mengelola performa ban dengan lebih baik. Sirkuit Magny-Cours memiliki karakteristik yang unik, dan saya harus beradaptasi dengan cepat. Saya sudah mempelajari data dan video balapan sebelumnya, serta berdiskusi dengan tim untuk menyusun strategi terbaik, jelasnya. Veda juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh para penggemar, keluarga, dan timnya. Saya sangat berterima kasih atas support yang diberikan. Ini menjadi semangat tambahan untuk saya agar terus berjuang mengejar mimpi menjadi pembalap Indonesia pertama di MotoGP, kata Veda. Kesuksesan Veda di kancah internasional tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga menarik perhatian bos Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta. Dalam wawancara eksklusif dengan media setempat, Ezpeleta mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan Veda. Veda adalah salah satu talenta muda yang sangat berbakat. Dia memiliki semangat dan tekad yang luar biasa. Saya yakin dia akan menjadi pembalap besar di masa depan, ujar Ezpeleta. Ezpeleta juga menegaskan komitmen Dorna Sports untuk terus mendukung pembalap muda dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Kami ingin melihat lebih banyak pembalap seperti Veda yang membawa nama negaranya di kancah internasional. Ini adalah momen penting bagi dunia balap motor, tambahnya. Tim Astra Honda Racing Team telah melakukan persiapan matang untuk membantu Veda menghadapi tantangan di Magny-Cours. Tim ini melakukan simulasi balapan dan analisis mendalam terhadap kondisi sirkuit yang terkenal dengan tikungan tajam dan lintasan yang menuntut presisi tinggi. Kami sudah menyiapkan segala sesuatu untuk Veda, mulai dari setup motor hingga strategi balapan. Kami percaya dia bisa tampil maksimal di Magny-Cours, kata manajer tim Astra Honda Racing Team, Andi Wijaya. Veda sendiri mengaku telah mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi balapan ini. Saya berlatih keras setiap hari, baik di lintasan maupun di game. Saya ingin menunjukkan yang terbaik untuk Indonesia, ujarnya penuh semangat. Keberhasilan Veda di kancah internasional membawa harapan besar bagi Indonesia untuk memiliki pembalap pertama di ajang MotoGP. Sebagai salah satu negara dengan populasi penggemar balap motor yang besar, Indonesia telah lama menantikan kehadiran pembalap nasional di ajang tertinggi balap motor dunia. Veda adalah kebanggaan kita semua. Dia membuktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, segala sesuatu mungkin terjadi. Kami akan terus mendukungnya untuk mencapai mimpi besar ini, kata Ketua Ikatan Motor Indonesia, IMI, Bambang Susatyo. Sirkuit Nevers Magny-Cours dikenal sebagai salah satu sirkuit yang menantang di Eropa. Dengan panjang lintasan 4,411 km dan 17 tikungan, sirkuit ini menuntut pembalap untuk memiliki kemampuan teknis yang tinggi. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menambah tingkat kesulitan balapan. Magny-Cours adalah sirkuit yang sangat menantang, terutama karena cuaca yang bisa berubah dengan cepat. Namun, saya siap menghadapinya, kata Veda. Veda akan bersaing dengan pembalap-pembalap muda berbakat dari berbagai negara, termasuk Spanyol, Italia, dan Jepang. Meskipun persaingan ketat, Veda tetap optimis bisa meraih hasil terbaik. Saya akan fokus pada balapan saya sendiri dan memberikan yang terbaik. Semoga bisa naik podium dan membawa pulang poin penting untuk kejuaraan, ujarnya. Veda Ega Pratama memiliki mimpi besar untuk menjadi pembalap Indonesia pertama yang berlaga di ajang MotoGP. Perjalanannya di Junior GP dan Red Bull Rookies Cup adalah langkah penting untuk mewujudkan mimpi tersebut. MotoGP adalah impian saya sejak kecil. Saya tahu jalan menuju sana tidak mudah, tapi saya akan terus berjuang, kata Veda. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk tim, keluarga, dan penggemar, menjadi motivasi tambahan bagi Veda untuk terus maju. Saya tidak akan mengecewakan mereka semua. Saya akan terus bekerja keras dan membawa nama Indonesia di kancah internasional, ujarnya penuh keyakinan. Dengan semangat dan tekad yang membara, Veda Ega Pratama siap menghadapi tantangan di Magny-Cours dan melanjutkan perjuangannya menuju puncak dunia balap motor. Seluruh Indonesia akan terus mendukungnya dalam setiap langkah menuju mimpi besar tersebut.